4 kategori yang tidak layak menerima bantuan BLT Kesra 900.000 adalah: Sistem desil adalah pengelompokan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan data tunggal sosial ekonomi atau DTS. Desil 1-4 dianggap berpenghasilan rendah sehingga berhak menerima berbagai bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT Kesra. Kemudian desil kelima ke atas termasuk kelompok ekonomi menengah tidak berhak menerima sebagian besar bansos kecuali program tertentu seperti BPNT, sembako. Namun jika ada warga yang merasa kondisi ekonominya menurun padahal terdaftar di desil tinggi, misalnya desil 5 atau lebih, mereka dapat mengajukan pembaruan data atau penurunan desil melalui operator 6NG. Setelah diverifikasi melalui survei lapangan, data akan disesuaikan sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah keempat kategori yang tidak layak menerima bantuan BLT Kesra adalah masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi, dan kedua warga yang pindah alamat tanpa memperbarui data kependudukannya. Dan yang ketiga, penerima yang tidak ditemukan saat penyaluran. Yang keempat, warga yang berada di luar desil 1-4. Jadi pemerintah berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bagi warga yang merasa belum sesuai datanya, disarankan segera melakukan pembaruan data sosial ekonomi agar berpeluang mendapatkan bantuan pada periode berikutnya. Terakhir Gus, terkait bansos Gus, realisasi bansos. Iya, saya ingin sampaikan sekarang proses penyaluran bansos terus berlangsung ya, terutama yang lewat PT Pos. Jadi yang lewat Himbara tinggal beberapa lagi, tetapi yang memang hari ini sampai nanti akhir pekan akan ada penyaluran lebih dari 11 juta bansos. Jadi itu sudah berjalan dan masyarakat bisa langsung ke PT Pos bagi memang yang menerima kan. Jadi nanti PT Pos akan memberikan pemberitahuan. Nah, bisa diambil di PT Pos, bisa diambil di komunitas ya, atau juga nanti bisa diantar langsung ke rumah-rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Di penyaluran tahap kedua ini kan melalui PT Pos, dan PT Pos ini beberapa hari terakhir beredar juga informasi bahwasanya masyarakat resah masih ada yang menerima bansos padahal dia sudah naik kelas. Ya, kita harapkan ini sekaligus menjadi semacam ground check ya, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berhak untuk terima. Jadi data terus kita perbaiki, dan data ini sebenarnya juga sebelumnya telah kita lakukan verifikasi cepat ya di lapangan bersama pemerintah daerah. Nanti jika memang masih ada ditemukan hal-hal yang mungkin terjadi kekeliruan, maka kita akan perbaiki pada penyaluran berikutnya. Maka itu saya sekali lagi ini saya mengundang masyarakat, atas arahan Presiden kita terbuka untuk menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat lewat saluran-saluran yang kita siapkan. Kita ada aplikasi Cek Bansos, siapapun bisa lihat di situ. Ada usul sanggah bagi yang tidak biasa menggunakan aplikasi, bisa lewat call center kami ya, 021171 yang beroperasi selama 24 jam. Selama semuanya mengikutkan data-data ya, foto-foto aset, kemudian kondisi real keluarga penerima manfaat atau keluarga calon penerima manfaat, tentu kami akan tindak lanjuti sesegera mungkin. Artinya kita juga sedang mempersiapkan untuk nomor WA ya, untuk masyarakat melakukan pengaduan, usul sanggah, dan juga kita siapkan operator-operator desa, operator-operator dinsos untuk bisa semuanya mengirim data-data itu kita teruskan ke BPS. Jadi penting bagi saya untuk terus mengulang-ulang, yaitu mengajak masyarakat untuk memberikan koreksi, usulan terhadap data-data yang dimiliki oleh kita semua. Artinya salurnya sudah disediakan pemerintah, masyarakat juga tidak perlu kayak memviralkan sesuatu yang berlebihan ya Gus? Ya gini, maksudnya jika ada usulan-usulan silahkan,
kan dilengkapi aja. Jadi ini ada tetangga saya sudah dapat, saya kok belum, atau tetangga saya itu mestinya nggak dapat kok dapat, dikasih fotonya aja lah, dikirim, insya Allah. Saluran yang udah ada, pasti kita akan tindak lanjuti. Mungkin dalam konteks ini, dalam rangka kita meningkatkan keakurasian, Gus, ada challenging nggak, Gus, dari Kementerian Sosial untuk pemerintah daerah? Karena verifikasi kan melalui Dinsos dan daerah, Gus, ya, yang memastikan dia tepat sasaran lebih spesifik lagi, Gus. Jadi mungkin saya ingin berkolaborasi antara pendamping yang kita miliki, ya, pilar-pilar sosial yang kita miliki dengan katakanlah instrumen dari daerah, baik itu di tingkat desa melalui operator desa, tentu nanti ada RT, RW dan lain sebagainya, kemudian masuk ke operator desa, ya, atau operatornya di sos, ya kan, kita undang semua, ayo bersama-sama ini. Jadi saya minta betul partisipasi masyarakat, sungguh-sungguh minta partisipasi masyarakat, karena memang data ini sangat dinamis, sangat dinamis. Hari ini ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah, terus saya ulang-ulang, ada beda tempat, ada yang mungkin naik kelas, ada yang turun kelas, jadi dinamis sekali. Maka itu kita akan lakukan pemutakhiran setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, untuk kemudian pada 3 bulan kemudian, 3 bulan berikutnya akan kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Jadi penerima bansos itu dinamis juga gitu. Ada apa ketentuan, Gus, dari misalnya Kementerian Sosial untuk menahan atau mempunishment Pemda yang tidak bisa menyelesaikan? Tidak ada punishment, tapi kita ajak mereka, kita ajak, sebab yang paling tahu masyarakatnya, warganya itu tentu pemerintah daerah. Terus kita ajak, kita bareng, kita lakukan pelatihan sama untuk operator.